Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabar kalian? Kita doain kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik aja. Untuk edisi Horizontal Story kali ini, saya akan menceritakan sebuah tragedi yang menimpa seorang pemuda pada tahun 1990. Sebelum masuk ke ceritanya, pertama saya mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah support channel kita, yang udah nonton video-video kita, yang udah subscribe ke channel kita, terus yang udah berkomentar juga dengan santun, yang udah berkomentar dengan ngasih advice yang positif untuk channel kita. Thank you so much. Terima kasih banyak untuk kalian semua. Semoga kalian terhibur dengan apa yang kita tampilkan, dengan apa yang kita sajikan. Semoga itu menjadi hiburan buat kalian penyuka segmen-segmen horor ataupun cerita tragedi ataupun cerita misteri. Oke, teman-teman, kita mulai ceritanya. Tragedi ini tepatnya menimpa keluarga teman saya, sahabat kecil saya. Saya tahu persis kenapa, karena kita itu dulu teman SD, kita sahabatan, kita temenan. Dulu itu dia itu tetangga saya, yang sampai sekarang pun kita masih berteman. Saya ngobrol dengan dia untuk meminta izin menceritakan ini tragedi, ini kejadian. Dan saya pun bicara dengan orang tuanya sama meminta izin menceritakan kalau saya mau ngebawain ini cerita, ini tragedi di channel YouTube kita. Dan mereka pun tidak keberatan ya teman-teman untuk tragedi ini dibawakan. Jadi tragedi ini lebih tepatnya itu untuk mengenang ya, untuk mengenang almarhum Denny Effendi, atau nama besarnya di dunia hitam atau di dunia preman itu terkenal dengan nama Dadan Badru. Cerita ini berawal pada tahun 1990. Itu kejadiannya. Berawal ada satu keluarga di mana keluarga ini ya terdiri dari ibu, bapak, dan satu anak. Saat itu anaknya berusia 5 tahun. Dengan suatu permasalahan yang terjadi di dalam keluarganya, yang akhirnya orang tua dari si anak ini memutuskan untuk bercerai. Di saat anak ini berusia 5 tahun. Orang tua mereka bercerai, kemudian si anak ini ikut ke bapaknya. Nah, ikut ke bapaknya, jadi dididik hanya oleh bapak. Ya, nggak ada sosok ibu. Keluarga ini berasal dari Bandung. Untuk bapaknya berasal dari Bandung. Nah, ibunya itu berasal dari Banten. Pasca mereka bercerai, anaknya itu diasuh sama bapaknya tanpa ada sosok seorang ibu. Tapi sesekali ibunya itu suka berkunjung dari Banten datang ke Bandung untuk nengok anaknya, nemuin anaknya itu. Saat itu anaknya usia 5 tahun ya teman-teman.
Berjalannya waktu sampai dengan anaknya itu usia 7 tahun, ya. Usia 7 tahun berarti 2 tahun kemudian akhirnya bapaknya menikah lagi. Menikah lagi dengan perempuan yang saat itu sama berstatusnya itu janda. Nah, menikah lagi, otomatis kan di rumah itu sekarang itu hadirlah sosok ibu ya. Hadir sosok ibu, walaupun konteksnya di sini sebagai ibu tiri, tapi beliau ini adalah sosok ibu yang benar-benar mengayomi terhadap anaknya. Ya, si ibu ini pun punya anak perempuan, ya, punya 3 orang anak perempuan. Si ibu ini pun mengayomi, ya, terhadap anak tirinya gitu kan, yang laki-laki ini, yang bawaan dari suami barunya. Jadi tanpa membedakan dengan anaknya yang lain gitu, dia mengayomi, ngurus itu anak dengan baik, merhatiin itu anak dengan baik. Setelah itu si anak ini masuklah ke sekolah SD. Nah, awal cikal bakal si anak ini terlihat badungnya atau terlihat temperamennya dimulai dari dia duduk di sekolah dasar. Di SD itu sekolah seperti biasa, sampai ada suatu momen di mana ini anak nyalain petasan di dalam kelas. Teman-teman bisa membayangkan ya, kita nyalain petasan, kondisinya itu di dalam kelas ya, di dalam kelas yang cuman sepetak gitu aja ruangan gitu kan, nyalain itu petasan yang besar itu, sampai gitu kan bunyinya itu luar biasa itu. Dengan posisi di saat itu di dalam kelas itu ada guru, ya, ada guru lagi nulis di papan tulis. Jadi si anak itu di bangkunya itu nyalain petasan gitu kan ya, dilemparlah ke arah depan sampai petasan itu meledak, sontak kan satu kelas itu termasuk itu gurunya pun kaget. Nah dari situ gitu kan gurunya itu ngebalik gitu kan ya, terus nanya siapa gitu kan yang nyalain petasan, dan semua teman-temannya nunjuk ke anak ini. Akhirnya gurunya nyamperin, kemudian ditempeleng lah ini anak. Anak ini bernama Denny Effendi. Ya, nama anak ini. Denny Effendi dengan nama yang terkenal di luaran itu, boleh dibilang apa ya, di dunia ya, di dunia hitam lah atau di dunia preman gitu ya. Terkenal dengan nama Dadan Badru. Nah, setelah guru itu ngebalik kemudian ditempeleng, si anak itu sontak saat itu juga langsung pulang ke rumahnya. Langsung pulang ke rumahnya. Begitu pulang ke rumahnya, nyampe di rumah, nah saat itu bertepatan dengan di hari itu bapaknya itu nggak masuk kerja. Bapaknya ini beliau ini PNS ya teman-teman, sama di Bandung juga. Saat itu nggak masuk kerja. Pas begitu datang ke rumah, nyampein ke bapaknya gitu kayaknya, sama bapaknya ditanya kenapa nangis. Ditempeleng sama guru. Nah, ditanya lagi kenapa ditempeleng gitu kan ya. Si anak ini tidak menyampaikan kejadian yang sesungguhnya. Si anak ini ngejawab nggak tahu. Tiba-tiba ditempeleng aja katanya. Nah, bapaknya tanpa berpikir panjang, kemudian saat itu posisi bapaknya itu ada di rumah lagi ngobrol sama temannya.
Tanpa berpikir panjang ngajak temennya gitu kan ya, sekalian ngebawa lagi itu anak untuk balik lagi ke sekolahannya. Dan apa yang terjadi? Sampai di sekolahannya yang bapaknya lakuin ini terhadap gurunya itu, bapaknya tanpa bertanya, tanpa apa gitu kan, cuman ngomong gitu kan ya, kunaon budak aing ditampiling. Cuman ngomong seperti itu, nah, tanpa menunggu dulu penjelasan dari gurunya. Di depan itu anak, ya, gurunya itu dipukul sama bapaknya. Ya ditonjok sama bapaknya di depan itu anaknya. Anaknya ngeliat gitu kan ya apa yang bapaknya lakuin terhadap itu guru. Yang sampai akhirnya gitu kan ya, kemudian ya akhirnya kan melibatkan pihak sekolah lah gitu kan ya, guru-guru yang lain gitu kan, kepala sekolah. Nah dari situ akhirnya mendapat penjelasan ternyata apa yang dilakukan sama si anak itu, dia itu nyalain petasan dengan posisi di kelas, gurunya ada lagi nulis gitu kan, yang ngebikin kan suaranya itu luar biasa ledakannya itu. Nah dari situ pun bapaknya gitu kan akhirnya tahu kejadian yang sebenarnya dan akhirnya meminta maaf yang tadinya si gurunya itu sempat mau melaporkan ini kejadian ke pihak kepolisian. Tapi setelah tahu dan bapaknya pun meminta maaf, akhirnya diselesaikanlah secara kekeluargaan. Dan yang bapaknya lakuin ini terhadap ini anak, bapaknya gitu kan ya, dari situ ia sempat marah lah, sempat menasehati ini anak. Setelah menasehati gitu kan ya, pulang gitu kan, disampaikan lah, diceritain ya bapaknya ini ke istrinya ya, atau ke ibu tirinya ini anak. Di sekolah itu ternyata ada kejadiannya itu yang benarnya itu begini. Nah sampai akhirnya ibunya ini bukan tipikal ibu tiri gitu kan yang pemarah gitu kan ya atau gimana. Ibunya itu ngasih tahu dengan lembut ke itu anak bahwa apa yang dilakuinnya itu suatu hal yang nggak baik, sesuatu hal gitu kan yang nggak boleh dilakuin gitu kan ya, dengan keadaan di dalam kelas gitu ya. Akhirnya dikasih tahu, nah udahlah kejadian hari itu gitu kan selesai. Selang beberapa hari kemudian si anak ini di rumahnya itu bermain kelereng ya, bermain kelereng ya, mungkin kita teman-teman pun bisa atau ada yang mengalami gitu kan ya, pada tahun gitu kan ya, berarti kan ini tragedinya itu tahun 90. Nah kalau misalkan kita tarik ke belakang di saat si anak ini usia 7 gitu kan ya, 8, 9 ya, perjalanan gitu kan pertumbuhan anak itu gitu kan, berarti kan di tahun berapa itu kejadiannya, dimana belum ada gitu kan ya, ya istilahnya yang punya TV pun gitu kan masih bisa dihitung jari ya. Apalagi gitu kan ya untuk mainan-mainan seperti sekarang gitu kan ya, gadget atau apapun itu. Nah pada hari itu si anak itu bermain kelereng sama temannya. Ya, teman di lingkungan rumahnya. Dia bermain kelereng gitu kan ya. Sampai ada 3 orang saat itu bermain kelereng. Salah satu dari temannya itu bermain curang terhadap ini anak. Bermain curang, si anak ini nggak terima dicurangin sama temannya. Dan apa yang dia lakukan itu benar-benar ngebikin saya pun kaget ya. Kagetnya itu dalam artian begini, si anak itu tiba-tiba, karena itu mainnya itu kan ada kayak di tanah kosong gitu kan ya, di sebelah rumahnya ya, posisinya itu sebelah kanan rumahnya yang gak jauh dari rumahnya. Si anak itu tiba-tiba gitu kan ya ke rumah pulang, dan apa yang dia lakuin di saat pulang ke rumah itu, dia ngambil palu ya, yang dia bawa dari rumahnya itu palu. Kemudian dia keluar lagi dari rumah gitu kan, nyamperin lagi itu ke lapangan di mana di situ ada 2 temannya. Nyamperin lagi, kemudian yang dia lakukan dengan palu itu, dia ngegetok
persis kepala temennya yang bermain curang itu. Dia ngegetok yang sampai akhirnya bocok keluar darah gitu kan. Si anak ini yang ya korbannya ini sampai dengan lari dia ke rumahnya, lari, ya sontak lah orang rumah gitu kan ya, ibunya si anak itu gitu kan kaget kan. Dengan bapaknya itu ngelihat anaknya gitu kan di mukanya udah berdarah-darah gitu kan ya, ditanya kenapa gitu ya. Ngebilangin gitu kan ya kalau ini digetok pakai palu sama Denny. Sontaklah ibu sama bapaknya itu gitu kan ya, iya ngebawa itu anak ke rumah sakit karena sampai dengan itu anak gitu kan ya harus dijahit saat itu kepalanya itu. Singkat cerita, selesai dari rumah sakit, si anak itu pulang, ibu sama bapaknya itu ngedatengin lah, ngelabrak rumah gitu kan ya ini, Denny Effendi ini. Datanglah orang tuanya mereka itu dan ngomongin gitu kan ya, tepatnya itu saat itu nyampein ke ibu tirinya. Ke ibu tirinya nyampein gitu kan, wah ya istilahnya ngemarahin lah. Gitu kan ya, dengan bahasa gitu kan ya Sunda yang kasar. Setelah orang tua dari anak yang bocok kepalanya itu ngemarahin ke ibu tirinya Denny, ibu tirinya itu kaget. Kenapa kaget? Karena ibu tirinya itu sama sekali nggak tahu apa yang udah dilakukan sama anaknya. Ya, dan posisi ibunya pun nggak tahu kalau si anaknya itu tadi itu sempat masuk ke rumah dengan ngebawa palu. Ya, karena posisi si ibunya itu saat itu lagi nyuci baju, lagi di kamar mandi. Jadi dia nggak tahu kejadian itu. Ibunya itu menjelaskan kalau dia itu nggak tahu itu kejadian. Ya sudah mereka terus-terusan marah-marah yang sampai akhirnya ya minta ganti rugi lah dengan apa yang udah mereka lakukan ya. Mereka pergi ke dokter, mereka meriksa itu anak sampai dengan akhirnya kepalanya itu dijahit. Nah sudah itu si ibunya akhirnya menyetujui lah untuk mengganti rugi gitu kan kejadian yang terjadi terhadap anaknya mereka. Dari situ sepulangnya bapaknya dari kerja, ibunya menjelaskan apa yang terjadi di hari itu. Kalau anaknya itu udah ngebikin bocok kepala tetangganya, kepala anak tetangganya. Dengan cara digetok pakai palu. Bapaknya kaget, nah, bapaknya pun ngasih tahu ke anaknya. Ya, tapi nggak ada sesuatu hal yang kasar. Ya, dimana misalkan dia ngasih tahu atau nge-warning ke anaknya itu gitu kan hanya dengan bahasa ya bahasa gitu kan, bahasa yang biasa aja, nggak ada suatu penekanan atau suatu warning yang disampaikan gitu kan ke itu anak. Nah dari situ berjalannya waktu si anak itu kan tumbuh semakin dewasa dari perjalanan dia SD. Kemudian dia masuk ke SMP. Nah, di perjalanan SD transisi masuk ke SMP itu banyak hal yang terjadi. Ya, yang paling banyak terjadi itu adalah kasusnya itu berantem. Ya, berantem gitu kan, wah sampai akhirnya gitu kan orang tuanya ngurusin lagi, berantem sama siapa ngurusin lagi. Nah, masuk kemudian ke SMP ini tingkat badungnya atau kenakalannya itu semakin meningkat. Ya. Jadi istilahnya berantem itu udah sesuatu yang dianggap sama ini anak hal biasa atau mungkin udah jadi hobinya boleh dibilang. Karena di seminggu itu bisa sampai gitu kan ya ada dia berantem itu sampai 3-4 kali. Dalam 1 minggu dia berantem itu. Nah dari situ, nah ini mungkin
Saya tidak menganggap ini suatu kesalahan ya teman-teman. Tapi saya lebih menganggap mungkin yang dilakukan sama bapaknya itu lebih milih untuk ngarahin ini anak ke hal yang lebih positif. Pada saat SMP itu, di mana gitu kan ya ini anak berantem yang semakin menjadi-jadi gitu kan ya, doyan berantem. Si bapaknya ini ngemasukin lah ini anak ke sekolah tinju. Ya, pada saat itu dimasukinlah si ini anak gitu kan ya di tempat latihan tinju lah. Di situ si anak gitu kan ya berlatih gitu. Tujuan bapaknya itu sebenarnya itu untuk ngarahin ini anak ke arah yang lebih positif. Dimana misalkan si ini anak gitu kan ya doyan berantem, ya udah berantem di ring. Gitu kan ya udah jadiin aja olahraga. Tujuan awalnya seperti itu. Tapi untuk anaknya ini lain. Anaknya itu lebih berpikiran gitu kan untuk lebih mengasah skillnya. Skillnya di mana berantem sama orang lain. Nah, di SMP itu pas begitu kenaikan mau naik ke kelas 3 ya, kita kan ngalamin ya masa sekolah di mana sudah kelas 2 itu kita libur panjang. Ya, libur panjang bisa sampai 1 bulan gitu kan untuk kenaikan ke kelas 3. Tapi yang terjadi saat itu setelah libur panjang itu anaknya nggak mau lagi masuk sekolah. Ya, anaknya nggak mau lagi masuk sekolah dengan alasan ya udah nggak mau aja dia untuk berpikir katanya. Mau fokus aja tinju. Sampai akhirnya bapaknya ngebujuk gitu ya, ibu tirinya pun ngebujuk untuk lanjutin lagi sekolahnya gitu kan. Karena si anak ini potensial teman-teman. Si anak ini intelijennya luar biasa. Ya, si anak ini pintar. Ya. Yang keduanya, si anak ini jago ngegambar. Ya, ngegambar sesuatu, ada misalkan sesuatu yang dia lihat nih. Kemudian misalkan dia gambar gitu kan. Itu benar-benar realistik. Ya, apa yang dilihat dengan apa yang digambarnya itu gitu kan mendekati ke sama. Nah, itu yang disayangkan sama orang tuanya ya, sama bapak sama ibu tirinya itu gitu kan, kamu itu pintar, ayo sekolah lagi gitu kan ya, tapi tetap si anak ini gitu kan ya nggak mau gitu kan ya untuk ke sekolah, yang sampai pada akhirnya si anak ini minta dipulangin aja ke ibunya, ke ibu kandungnya yang orang Banten itu. Nah dari situ bapaknya pun mungkin berpikir, oh ya mungkin lah kalau dengan ibu kandungnya bisa ngebujuk untuk diterusin lagi sekolahnya, mau sekolahnya gitu kan ya di Banten atau di Bandung lagi gitu kan ya, itu terserah si anaknya. Bapaknya menyetujui lah untuk mengantarkan ini anak ke ibunya ke Banten. Singkat cerita pergilah mereka ke sana. Sesampainya di Banten itu disampaikan ke ibunya. Ini anak gitu kan ya doyan berantem dan lain sebagainya, ini anak pintar gitu ya, semua segalanya diceritain. Sampai diceritain ini anak gak mau lagi masuk ke sekolah. Jadi bapaknya sampein tolong kasih tahu, tolong iya diarahin lagi untuk mau sekolah. Bapaknya bilang mau sekolah di sini pun gak masalah. Yang penting ini anak gitu kan urusin lagi sekolahnya. Setelah itu bapaknya balik lagi ke Bandung. Saat itu di tahun itu komunikasi yang benar-benar gitu kan masih zamannya gitu kan pakai surat gitu kan, kita ngirim telegram gitu kan, nggak ada komunikasi gitu kan by phone gitu ya, atau setiap orang gitu kan ya di rumahnya punya telepon rumah gitu ya, apalagi gitu kan ya saat itu kan belum ada era handphone gitu ya. Nah bapaknya berpikir si anak itu dengan ibunya itu baik-baik saja. Ya, si anak itu kondisinya oke.
Berjalannya waktu, ini nggak sampai di 1 tahun, tapi hanya sampai 10 bulan. Anaknya tinggal dengan ibunya, kemudian datang lagi si ibunya itu ngebawa itu anak ke Bandung ke bapaknya lagi. Nyampe di Bandung, ibunya dengan kasarnya ke anaknya menyampaikan seperti ini. Mama mah geus teu sanggup ngurus maneh. Sok we cicing deui jeung si bapak. Ieu teh budak rada kaganggu, kudu dipariksa ka dokter. Kunaon budak teh jadi kieu? Dari situ bapaknya yang benar-benar luar biasa kaget. Kok bisa ibu kandung nyampein bahwa anaknya itu gila? Dan ternyata teman-teman, fakta yang sebenarnya itu selama 10 bulan tinggal di Banten itu dengan ibunya, ini anak yang dilakuin di sana dalam 10 bulan itu, pertama, dia berguru untuk mempelajari ilmu kebal. Ya. Yang keduanya, dia bergaul dengan pemuda-pemuda di sana dan sering mabuk-mabukan. Tepatnya itu minuman alkohol. Yang ibunya nggak tahu, dan si ibunya mengasumsikan gitu kan ya, kalau si anaknya itu gila. Padahal itu anak dalam kondisi mabok, dalam kondisi pengaruh alkohol. Sampai akhirnya dari situ bapaknya mengiyahkan akan dibawa ke dokter, akan diperiksa ini anak. Dan yang ibu kandungnya minta untuk dia pun diperiksa saat itu juga, dan dia pun pengen ikut posisinya itu ke dokternya. Akhirnya saat itu ibu kandungnya, bapak kandungnya, dan ibu tirinya termasuk ini anak, berarti berempat pergilah mereka itu ke dokter untuk meriksa ini anak. Disampaikanlah, jadi ini si ibu kandungnya yang bercerita ke itu dokter. Kalau anak ini gitu kan ya, ngomongnya itu suka ngaco katanya. Suka ngomongnya itu kemana-mana, nggak nyambung gitu kan. Anak ini jalannya itu nggak bener. Anak ini temperamen, gampang banget gitu kan ya marah-marahnya. Sampai mukul lemari gitu ya, mukul kaca atau apa, disampaikan seperti itu. Dan dokternya pun gitu kan ya hanya mendengarkan, mengiyahkan, kemudian diperiksa gitu kan. Nah, dokter ya menganggapnya ya mungkin ini anak depresi apa gimana ya, karena ngelihat pas begitu datang bertiga itu kan, si dokter pun nanya, ibu ini siapanya, bapak ini siapanya, nah ibu yang satu lagi itu siapanya. Akhirnya dijelasin kalau dia ibu kandungnya, ini bapak kandungnya, ibu tirinya. Dari situ kan dokter pun bisa nangkap kalau si anak ini gitu kan ya berarti bisa jadi anak yang broken home. Ya akhirnya dikasihlah obat-obat gitu ya untuk terlebih nih obat untuk penenang. Nah sudah itu dikasihlah obat-obat. Nah ibu kandungnya dengan ibu tirinya dan ini anak ini keluar. Ya keluar, tapi bapaknya, bapak kandungnya itu ditahan sama itu dokter. Dokter bilang gitu kan, Pak saya mau bicara sebentar. Disampaikanlah sama dokter kalau ini anaknya itu dalam pengaruh alkohol. Bapaknya saat itu yang disampaikan apa sama dokternya itu nggak kaget. Ya, karena bapaknya tahu ya kalau ini anak itu lagi mabok. Ya, bapaknya itu sampaikan ke dokternya, ya dok, saya itu tahu kalau ini anak itu lagi mabok, lagi dalam pengaruh alkohol.
Tapi saya memaksakan untuk datang nemuin dokter itu karena ibunya sekarang itu tinggalnya itu di Banten. Dia pengen gitu kan bener kalau saya itu ngebawa anaknya ke dokter untuk diperiksa. Akhirnya saya turutin gitu ya karena nggak mau ribut. Nah, dari situ pun dokter paham ya dengan itu kondisi. Singkat cerita gitu kan ya, pulanglah mereka ke rumah. Sesampainya di rumah gitu kan dan ibunya pun nggak mau lagi ngebawa itu anak. Ya, karena si ibunya khawatir gitu kan ini anak makin ngaco. Ini anak gitu kan makin nggak karuan nanti di sana. Nah, akhirnya ini anak tinggal lagi lah sama bapak kandungnya sama ibu tirinya. Dan dia pun kan punya saudara ya yang bawaan dari ibu tirinya ya 3 orang perempuan itu yang usianya itu masih di bawah dia. Nah, dibawa lagi lah sama bapaknya tinggal lagi lah sama bapaknya. Dan di situ semakin beranjak waktu dia semakin dewasa. Nah, teman-teman dia itu udah akhirnya putus sekolahnya itu sampai dengan kelas 2 SMP. Nah, dari situ berjalannya waktu sampai dia beranjak ke dewasa. Dewasa itu 17 tahun ke sana ya teman-teman. 17 tahun ke sana pergaulannya ini udah semakin luas. Ya. Dan bapaknya itu udah nggak bisa lagi gitu kan ya untuk ngontrol ini anak. Dia keluar rumah gitu kan ya bisa pulangnya itu besoknya atau pulangnya itu 2 hari kemudian atau pergi dari siang pulang itu bisa tengah malam dalam keadaan yang sempoyongan, dalam keadaan yang mabuk gitu ya. Yang keduanya dalam keadaan gitu kan di tangannya itu ada bercak darah, di bajunya itu ada bercak darah dan seperti itu. Bapaknya pun bisa nangkep bahwa ini anak berantem lagi. Yang sampai akhirnya ketemu suatu hari di mana ini ngebikin bapaknya luar biasa kaget. Ya. Tiba-tiba bapaknya didatengin sama polisi. Selamat siang Pak, apa benar ini rumah Denny Effendi? Siang Pak. Mohon Pak Laras. Emang ada apa ya Pak? Kami menerima laporan Pak bahwa saudara Denny Effendi melakukan penganiayaan terhadap seorang pemuda tadi malam Pak di Jalan Pagarsi. Oleh karena itu kami datang kemari untuk membawa saudara Denny Effendi ke kantor polisi untuk dimintai keterangan atas kronologi semalam. Ngedengar cerita dari polisi yang datang pada saat itu, sontak bapaknya itu kaget. Dan bapaknya ingat, ya beberapa hari ke belakang di mana dia pulang, lewat dari tengah malam ngelihat di tangannya ada bercak darah, di bajunya ada bercak darah. Ternyata yang dia lakukan itu dia udah ngebacok seseorang. Yang sampai akhirnya pihak kepolisian saat itu ngebawalah ini almarhum Denny Effendi. Ngebawa itu anak, dibawalah ke kantor polisi. Boleh dibilang diproses secara hukum. Keesokan harinya, bapaknya dan ibu tirinya itu datanglah ke kantor polisi. Ya. Di situ ketemu dengan pihak kepolisian dan bapaknya menyampaikan kalau ini gitu kan pengen diselesaikan secara kekeluargaan. Akhirnya pihak kepolisian pun memanggil keluarga korban. Setelah dipanggil, akhirnya gitu kan ya duduk bareng-bareng, mereka berbicara dan lain sebagainya. Bapaknya menyetujui untuk mengganti rugi semua yang udah terjadi sama korbannya. Sudah itu, bapaknya pun nyampein ke polisi gitu kan ya, untuk bapaknya itu menjamin, ya ini anak nggak akan lagi berbuat gitu kan ya onar dan lain sebagainya. Tapi saat itu polisi menyampaikan sebaiknya ini anak gitu kan ya untuk tetap tinggal dulu gitu kan ya di kantor polisi, dengan tujuan dari pihak kepolisian itu untuk memberi efek jerak
terhadap ini anak yang saat itu usianya itu 19 tahun. Bapaknya pun dengan ibu tirinya menyetujui untuk gitu kan diam dulu gitu kan ya di tahanan kepolisian untuk beberapa hari ke depan. Nah, setelah dari situ akhirnya keluarlah dari tahanan kepolisian itu, pulang lagi ke rumah gitu. Sudah pulang lagi ke rumah, banyak lagi kejadian. Dia berantem lagi di mana, dia berantem lagi gitu kan ya ke siapa, yang sampai akhirnya ada di titik bapaknya pun gitu ya udah masuk ke level depresi ya dengan ini anak. Karena nggak banyak hal yang bisa dilakukan. Nah, ibu tirinya menyampaikanlah ya ke bapaknya ini anak atau ke suaminya. Kalau ibu tirinya itu punya kakak. Kakaknya itu guru ngaji. Ya, kakaknya itu punya kalau zaman dulu itu apa ya dibilangnya madrasah atau apa ya, tempat di situ dia ngajar ngaji ya. Memang kecil ya, skala yang kecil. Bukan skala yang besar. Nah, dari situ gimana katanya? Kalau kita kirim aja ke sana untuk belajar ilmu agama, biar ini anak itu kan lebih tenang, ini anak lebih bisa kekontrol dengan dia gitu kan belajar agama. Nah, bapaknya menganggap ini suatu ide yang bagus ya, solusi yang bagus yang bisa dijadikan gitu kan ya untuk ngerubah ini anak gitu kan jadi yang lebih baik. Karena seperti yang cerita tadi di awal, bapaknya nyekolahin tinju gitu kan ya untuk gitu kan dia diarahin ke hal yang lebih positif, ke olahraga gitu kan, anak itu pun gak mau. Dia di situ latihan tinju itu hanya untuk mengasah skillnya untuk berantem. Nah, singkat cerita itu anak dibawalah ke tempat uaknya ya, atau kakak dari ibu tirinya ini. Dibawa ke sana, menceritakanlah ini anak begini karena keluarga besar ibu tirinya, keluarga besar dari bapaknya pun ya yang sama-sama tinggal di Bandung, sebagian besar udah tahu ya tentang ini anak. Ya, dengan banyak kejadian dia berantem, dia ngebacok, dia ngapain gitu kan udah banyak. Ya. Dari situ akhirnya uaknya ya menyetujuilah untuk dititipi ini anak untuk dididik secara agama. Singkat cerita, berjalan waktu dan yang terjadi teman-teman, di samping belajar agama, dia belajar baca Quran, dia belajar gitu sholat yang baik seperti apa. Ini anak pun minta ke uaknya. Gimana caranya biar badan itu lebih tahan pukul? Apa ada zikiran yang harus dibaca? Apa ada ritual yang harus dilakukan? Dan menurut saya ya teman-teman, kesalahan yang terjadi, uaknya menyanggupi hal tersebut. Si anak itu akhirnya dikasih lah gitu kan zikiran, ngelakuin lah beberapa ritual sampai di titik almarhum Denny Effendi ini ngelakuin ritual mati geni. Mungkin buat teman-teman ya yang mengerti ilmu kebatinan atau teman-teman yang lahir di era 70, 80-an atau bahkan yang lebih ke belakang gitu kan ya pasti tahu. Ini mati geni itu seperti apa? Jadi mati geni itu di mana di situ itu kita nggak makan, nggak minum beberapa hari. Jadi istilahnya kita hanya bertapa, hanya semedi. Dan sampai dengan di titik ini dilakukan. Nah, yang luar biasanya teman-teman
Anak ini melakukan ritual mati geni itu bukan di tempat uaknya, tapi di rumahnya dia sendiri. Jadi ceritanya itu, sudah anaknya menyampaikan hal itu, kemudian uaknya dengan itu anak itu balik lagi lah ke rumahnya, ke rumah bapaknya. Uaknya itu menyampaikan kalau anak ini mau, ya istilahnya gitu kan, mau bertapa lah. Mau bertapa, dengan uangnya menyampaikan ini untuk lebih ketenangan batinnya. Semoga bisa jadi ketenangan batinnya. Nah, ngedengar penjelasan dari uangnya itu dan anaknya pun ditanya sama bapaknya memang mau ngelakuin itu, mau katanya. Oke, bapaknya pun gitu kan dengan harapan di saat ngelakuin ritual itu gitu kan ya, dia puasa, dia berzikir sampai dia bertapa itu dia bisa dapat suatu ketenangan. Yang dilakukan itu ya teman-teman bukan di kamarnya dia. Dia bertapa itu di atas atap rumahnya. Jadi kalau teman-teman tahu kan di rumah kita itu di langit-langit rumah itu kan suka ada lubang ya, suka ada lubang yang untuk masuk ke atap, gitu ya, suka untuk masuk ke atap rumah. Nah, posisi dia itu gitu kan masuk ke lubang itu gitu kan, diam di atap rumah selama beberapa hari. Nah, dari situ sampai dengan sesuai hari yang ditentukan gitu kan, uaknya pun datang lagi lah ke rumah bapaknya itu. Nyampein gitu kan ya, ini udah harinya gitu kan, kita kudu turunin dia. Dan di saat diturunin itu dalam keadaan badan yang udah kaku. Dan badannya itu udah penuh dengan jaring laba-laba. Diturunin lah dalam keadaan yang kaku, penuh jaring laba-laba, dan badannya pun udah bau, ngeluarin bau yang gak enak. Dari situ sama uaknya, sama ibu tirinya istilahnya itu diseka ya teman-teman, dibasuhin pakai air hangat, dikasih minum gitu ya, dipakein sendok. Nah, sudah itu akhirnya diistirahatin, diganti pakaiannya dan lain sebagainya. Singkat cerita, sampai dengan keadaan normal lagi lah badannya itu. Sudah dari situ, beberapa hari anaknya itu nggak ada keluar rumah. Bapaknya dengan ibu tirinya gitu kan ya bersyukur, alhamdulillah gitu kan, anak ini berarti ada di fase gitu kan yang tenang. Dia udah nggak mau lagi gitu kan ya untuk turun ke jalan gitu kan ya, untuk istilahnya berantem atau berbuat onar lagi. Nah, ternyata setelah beberapa hari kemudian dia keluar lagi rumah. Keluar lagi rumah. Nah, sudah itu saat itu anak ini gak pulang. Pulangnya itu besok paginya dia baru pulang. Dalam keadaan ini tangannya ya teman-teman. Tangannya ini gitu kan ya, ini luka-luka. Ini luka-luka gitu kan ya, ada, cuman si darahnya itu udah kering. Ya. Dan persis di telapak tangannya ini robek. Ya teman-teman. Robek, tapi saat itu si robekannya itu udah kering darahnya. Yang sampai akhirnya gitu bapaknya itu sedikit agak bingung juga. Ditanya gitu kan, ini kenapa? Bilangnya jatuh. Dan bapaknya berpikir kalau ini kejadian tadi malam gitu kan ya, nggak mungkin bisa gitu kan secepat itu luka kering gitu kan, karena si bapaknya itu ngelihat di telapak tangannya ini robek teman-teman, gitu ya. Tapi udah kering. Akhirnya ya udahlah gitu kan ya, bapaknya gitu kan ya ngasih tahu ke itu anak, udah dibersihin lah, kasihin aja, kasih lagi gitu kan ya obat gitu kan ya, kasih lagi betadine gitu ya. Kalau dulu itu ada obat merah ya teman-teman, mungkin teman-teman ada yang tahu juga. Nah, sudah itu tapi si luka itu udah kering. Nah, dari situ beberapa hari kemudian ya, 2 hari kemudian datang lagi lah
dari pihak kepolisian. Datang lagi ke rumah, dan pada saat itu pihak kepolisian itu datang, posisi almarhum Denny Effendi itu nggak ada di rumah. Hanya ada orang tuanya dan adik-adik tirinya. Polisi itu datang ke rumah, nyampein, nyari Denny Effendi, karena ada kasus lagi yang terjadi, di mana dia berantem, si lawannya itu gitu kan yang ngebacok dia, almarhum Denny Effendi ini, tapi ditangkis dengan tangannya. Dan Denny Effendi ini balik nyerang itu orang gitu kan dengan nusukin obeng ke arah dada atasnya, ke sini teman-teman. Jadi ditusuk pakai obeng. Nah, kemudian ya si orang itu lapor ke polisi. Nah, akhirnya polisi datang. Dan bapaknya nyampein gitu kan, ya itu anak gak ada di rumah, dia lagi keluar. Dan bapaknya gak tahu lagi kemana. Polisi saat itu gak percaya. Dan apa yang terjadi? Polisi menggeledah itu rumah. Sampai dengan nyari ke semua ruangan, sampai dengan ke dalam lemari gitu kan, ya ke atas atap rumah pun dicari. Dan memang saat itu nggak ada di situ. Akhirnya polisi menyampaikan kalau di mana misalkan Denny Effendi pulang gitu kan, ya bapak tolong kasih tahu ke kita. Bapaknya oke, menyetujui hal itu gitu kan ya. Nah, dari situ itu lama nggak pulang. Itu sampai dengan 3 minggu almarhum Denny Effendi itu nggak pulang. Setelah 3 minggu ada pulang. Pulang itu sama bapaknya disampaikan lah,